Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi PAI, yakni tentang berpikir kritis dan bersikap demokrasi atau berdemokrasi. Kita akan mentadarus Quran surat Al-Imran ayat 159. Mari bertadarus Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pada Quran surat Al-Imran ayat 159 ada beberapa bacaan tajwidnya seperti yang ada pada tabel ini. Fabima rahmatim minallah, fabima rahmatim kasrotain ketemu mim, itu mengandung hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin kasroh bertemu dengan mim, sedangkan mim sendiri adalah huruf idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yakni ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian yang nomor 2, lintalahum lang faddu. Lintalahum adalah bacaannya ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Karena nun mati bertemu ta. Lang faddu, lam nun bertemu fa, ya, nun mati bertemu fa, itu juga termasuk bacaan ikhfa. Yang nomor 3, faddun hulidul qalbi. Faddun dibaca terang, jelas. Faddun tidak boleh samar, tidak boleh berdengung, tapi harus terang. Faddun fathatin ketemu ghain, termasuk bacaan idhar. Kemudian yang nomor 4 adalah lahum wasyawirhum fil amr. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan wawu, maka hukum bacaannya adalah idhar safawi. Idhar safawi. Demikian contoh bacaan tajwid yang ada pada Quran surat Al-Imran ayat 159. Arti ayat pada Quran surat Al-Imran, ayat 159, beberapa mufrodat ayat mengandung arti. Fabima rahmatim, maka dengan sebab rahmat minallah dari Allah, lintalahum engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya engkau fadhon bersikap keras, walidul qalbi berhati kasar, lang faddu sungguh mereka akan menjauhkan diri, min haulik dari sekitarmu, fa'fu anhum maka maafkanlah
wastaghfir lahum, memohonkan ampunan, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah fil amr, dalam segala urusan. Fa idza azamta, maka jika kamu telah meneguhkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Demikianlah arti dari Quran surat Al-Imran ayat 159. Kita kembali kepada ayatnya. Wa bima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan walidal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Asbabun nuzul dari ayat ini, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat ini. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang tawanan perang, diapakan gitu ya. Kemudian Abu Bakar berpendapat tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya, dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu yang dikenal memiliki sifat yang keras berpendapat bahwa tawanan itu sebaiknya dibunuh saja. Tapi kemudian dan malah juga yang membunuh itu adalah keluarganya. Rasulullah kemudian tidak mengambil keputusan, tetapi kemudian Allah menjawab lewat ayat lewat ayat ini, dan memberi dukungan kepada pendapatnya Abu Bakar, sebaiknya tawanan perang itu dibebaskan tapi dengan tebusan. Demikian asbabun nuzul dari ayat Quran surat Al-Imran ayat 159. Tadabbur ayat. Allah memuji Nabi Muhammad yang memiliki hati yang lembut kepada umatnya, walaupun seringkali umatnya melakukan kesalahan-kesalahan, seperti dalam perang Uhud, yang mana umatnya tidak patuh dengan petunjuknya sehingga berakibat kekalahan dalam perang. Di perang Uhud, Nabi Muhammad meminta umatnya untuk berada di atas bukit. Mereka memegang pasukan panah dan musuh berada di bawah, sehingga kemudian posisi yang strategis. Tetapi ternyata umatnya ini, orang-orang yang disuruh di atas ini malah justru turun ke bawah, yang kemudian berakibat terhadap kekalahan di dalam perang Uhud. Nah, ini yang kemudian hampir-hampir saja umat Islam kalah total, ya. Bahkan Nabi dikabarkan juga terbunuh, tapi itu adalah hoax. Nah, ini tetapi Nabi Muhammad tidak marah, gitu ya, tapi memaafkan. Rasulullah senantiasa memaafkan dan memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan umatnya. Selain memaafkan dan memohonkan ampun, Rasulullah juga senantiasa mengajak musyawarah dalam mengambil keputusan penting. Dalam banyak hal Rasulullah seharusnya mampu membuat sebuah keputusan sendiri, tetapi Rasulullah ngewongkan orang, dengan apa? Dengan jalan musyawarah. Musyawarah ini menjadi strategi mengikat komitmen para sahabat dalam setiap keputusan. Jadi
Di dalam musyawarah ini semua terlibat dalam mengambil sebuah keputusan, dan mereka harus komitmen dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat di dalam musyawarah. Yang perlu kita teladani dari musyawarah ini adalah satu, di dalam musyawarah cenderung seseorang itu ingin pendapatnya itu diterima. Ini sesungguhnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena semua orang memiliki pendapat, ya, semua orang memiliki pendapat. Karenanya ada etika di dalam musyawarah ini, yakni yang pertama adalah memiliki sikap lemah lembut, ya, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Semua orang boleh berpendapat. Kemudian yang kedua adalah memberi maaf apabila ada orang yang mengkritik atau tidak menerima pendapat kita. Maka sikap yang paling baik adalah memberi maaf, jangan sampai ada dendam. Kemudian memohonkan ampun kepada Allah, ya, atas perbuatan teman-teman kita di sekitar kita yang barangkali menyakiti hati kita. Maka kita mohonkan ampun kepada Allah agar itu tidak menjadi azab bagi mereka. Kemudian di dalam musyawarah sangat dipentingkan untuk mufakat. Yang terpenting adalah kesepakatan bersama. Apabila telah mufakat atau bersepakat di dalam sebuah musyawarah, maka semua orang harus menerima, tidak boleh gerundel di belakang, tidak boleh melakukan penggembosan di belakang. Padahal di dalam musyawarah itu adalah sebuah mufakat. Mufakat adalah keputusan bulat, keputusan bersama di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan setelah bermufakat, maka etikanya adalah kita ini bertawakal kepada Allah, ya, agar Allah meridhoi terhadap mufakat-mufakat yang telah kita sepakati bersama. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah agar diberi ilmu yang manfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.